Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke baik, di konten kali ini saya masih akan membahas tentang agama dan sains ya teman-teman. Memang belakangan ini konten saya banyak membahas tentang hal ini sekaligus untuk meluruskan ya, karena seringkali ada klaim dari pihak sebelah gitu ya, atau dari pihak muslim lah, ya. Di mana mereka mengklaim agama mereka itu cocok dengan sains, tapi maksa gitu, atau cocokologi lah istilahnya ya, dan itu sudah kita bahas beberapa belakangan, terkait dengan ada saksi yang melihat Muhammad membelah bulan, lalu juga ada lalat yang masuk dalam minuman, katanya ada penawarnya juga di sayap kanan, dan lain sebagainya lah, banyak yang kita bahas. Dan sekarang, pembahasan kita masih tentang seputar, sains juga ya, dan sains ini diklaim oleh beberapa ustadz gitu ya, dan juga ada seorang mualaf nanti yang, akan kita lihat sama-sama teman-teman. Jadi mereka ini mengklaim bahwa ada hadis dalam ajaran mereka yang katanya sejalan dengan sains teman-teman. Nah, di sini saya sudah buat thumbnail-nya nih. Islam terbukti benar, hadis pria dilarang pakai emas ternyata sejalan dengan sains. Di sini ada semacam percakapan ya, emas menimbulkan penyakit Alzheimer, cocokologi apa lagi nih, ya. Jadi ada hadis teman-teman, di mana katanya, eee, laki-laki itu nggak boleh pakai emas dan juga kain sutra, ya, dan saya nggak tahu alasannya apa, tapi tiba-tiba muncul klaim seperti ini, katanya bahaya pakai emas dan nanti kita akan lihat langsung aja lah, seperti apa perkataan dari para ustadz dan nanti ada juga mualaf yang akan kita bahas di konten ini, tapi setelah yang satu ini. Ya baik teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, konten ini adalah konten edukatif ya, untuk, menambah, wawasan kita dan juga literasi kita lah, terhadap sains dan juga agama gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang alergi dengan fakta, alergi dengan kenyataan, lebih baik skip aja konten ini ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin menambah pemahaman baru, wawasan baru, dan tidak terbelakang gitu ya, silakan lanjutkan aja nonton konten ini dan saya yakin kalian akan mendapatkan manfaat yang baik teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pertama dengar dulu ada satu video dari Ustadz Abdul Somad. Oke ya, kita sudah dengar teman-teman, di sini ada tulisan, "Kenapa laki-laki diharamkan memakai emas?" Dan tadi Ustadz Abdul Somad sudah memaparkan, salah satunya katanya di emas itu ada namanya molekul-molekul katanya ya, yang bisa masuk lewat pori-pori ya, lalu ke jantung, ke darah, sehingga menyebabkan penyakit Alzheimer katanya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat video yang kedua datang dari Ustadz juga, kurang lebih sama tapi kita dengar dulu ya teman-teman ya. Kenapa perempuan boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh? Saya pelajari, ya Allah bu, kerennya bu, ajaran Nabi ini Masya Allah ya. Demi Allah kalau ini Nabi yang ngarang, wallahi pasti Nabi salah. Tapi karena langsung dari Allah, ternyata emas itu serpiannya itu bu, namanya zat apa namanya pak? Dalam kimia disebut apa? Ini bisa ngomong gak sih bapak ini? Aurum. Itu kalau dipakai, tanya ibu-ibu, gelang-gelang ibu pakai, lama-lama gelangnya pasti akan berkurang apa tetap? Berkurang. Tumpah kemana? Pori-pori, masuk ke dalam pembuluh darah. Aurum termasuk zat yang tidak bisa diolah oleh tubuh, ngendap jadi penyakit Alzheimer. Makanya kenapa perempuan boleh pakai emas? Karena ibu bisa haid. Bapak-bapak nggak boleh pakai emas, bapak nggak bisa haid, ya kan? Jelas. Oke, kurang lebih sama ya teman-teman ya, karena memang mereka sepakat tentang hal ini karena ada hadisnya teman-teman. Dan kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh katanya karena perempuan itu bisa mens, jadi zat yang masuk dalam, pori-pori itu dikeluarkan lewat mens. Jadi kurang lebih begitu menurut penjelasannya ya. Terakhir ada dari mualaf teman-teman, ini yang sudah kita bahas belakangan ini juga nih mualaf ya. Nabi Muhammad melarang pria memakai emas dan sutra. Dulu banyak yang menganggap ini aneh, tapi sekarang sains membuktikan alasannya.
Penelitian modern menunjukkan bahwa partikel emas bisa masuk ke dalam kulit dan peredaran darah. Pada pria, ini bisa mengganggu sistem reproduksi dan keseimbangan hormon. Tapi uniknya, efek ini nggak ditemukan pada wanita. Sementara itu, kain sutra menghasilkan arus listrik statis. Pada tubuh pria, arus ini bisa mempengaruhi sistem syaraf dan ketenangan jiwa. Beda dengan wanita yang justru lebih stabil dengan struktur tubuhnya. Nabi bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi laki-laki mereka. 1400 tahun lalu sudah dilarang, sekarang terbukti. Islam bukan ketinggalan zaman, justru mendahului zaman. Oke, Islam bukan ketinggalan zaman, justru mendahului zaman ya. Tadi ada hadisnya ya teman-teman ya, coba kita Nabi lihat Muhammad dulu melarang hadisnya ya. Ini, eee, ini bisa lihat mempengaruhi sini. sistemnya. Nabi Oke, bersabda, nih. Jadi ada hadis riwayat Tirmidzi nih ya. Nabi bersabda, "Emas dan sutra dihalalkan bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi laki-laki mereka." Jadi ada dua sebenarnya teman-teman, yaitu emas dan sutra. Tadi emas katanya itu zatnya itu nanti bisa masuk lewat pori-pori dan mengakibatkan Alzheimer. Kalau kain sutra katanya mengakibatkan listrik statis yang bikin nyaman bagi laki-laki tapi tidak berfungsi bagi perempuan, wanita ya. Nah, yang saya salut dengan orang-orang ini adalah teman-teman, mereka ini dengan percaya diri, mengutarakan hadis-hadis ini sambil membuat atau mencocokologikannya dengan sains yang kita sendiri nggak tahu sains yang mana. Karena mereka hanya ngomong berdasarkan sains, ada penelitian dan lain sebagainya, tapi datanya mana kita nggak tahu teman-teman. Ini namanya klaim ya, klaim tanpa data. Kalau kita hanya ngomong klaim tanpa data itu gampang teman-teman ya. Nah ini yang saya heran dengan orang-orang ini gitu loh. Kenapa tidak memaparkan data? Penelitian yang mana? Siapa yang mengatakan demikian? Kenapa? Karena kalau ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ternyata datanya tidak ada, penelitiannya tidak ada, sainsnya tidak ada, ini namanya omon-omon atau pembohongan publik teman-teman, atau hoax. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ini membodohkan manusia, ya. Karena kita nggak tahu, nggak dipaparkan dari mana ilmuannya, asal klaim aja. Ya ini membodohkan manusia karena tidak diimbangi dengan literatur ataupun referensi-referensi yang menunjukkan bahwa itu benar gitu. Inilah kenapa ya saya pikir ya mayoritas banyak di Indonesia ini IQ-nya 78 gitu ya. Karena ya gitu. Mereka berani memaparkan hadis-hadis mereka, dalil-dalil mereka sambil mencocok-cocokkan sesuatu yang katanya sains, tapi sainsnya entah di mana dan sainsnya datanya entah dari mana. Nah, ini yang saya heran dengan orang-orang ini, teman-teman. Mereka percaya diri sekali gitu ya. Oke, baik kita akan bongkar ya, teman-teman. Bener gak semua yang dikatakan ini adalah bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai ini namanya maksa gitu ya. Karena ada dalam ajaran mereka mengatakan begitu, bagaimana caranya supaya ajaran ini terlihat benar, terlihat berbobot, maka dicocok-cocokologikan dengan sains, dengan data-data yang sebenarnya datanya entah mana. Nah, ini kan bahaya begini. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini kita akan coba kupas pelan-pelan ya. Ya, jadi memang ini ada hadis ya yang belum paham ini mengapa laki-laki mukmin dilarang kenakan emas dan sutra. Ini ada satu blog yang menuliskan hal itu dari tulungagungtimes.com. Jadi ini di sini memang dijelaskan ada hadisnya ya, mengenai pemakaian emas dan sutra pada laki-laki. Nah ini, beberapa alasan logis dari berbagai sudut pandang tentunya jadi alasan yang bisa diterima. Mengapa laki-laki dilarang mengenakan emas dan sutra? Nah ini dia bilang secara medis, laki-laki yang menggunakan perhiasan emas dalam jangka waktu lama akan berpotensi terkena Alzheimer ya. Alzheimer itu apa? Merupakan semacam penyakit yang menyebabkan turunnya kemampuan fisik maupun ingatan. Jadi ya semacam apa ya, lupa gitulah, mau pikun ya teman-teman ya. Hal ini disebabkan karena migrasi emas yang terjadi karena meresapnya atom emas dalam lapisan kulit. Atom tersebut bisa ditemukan dalam jumlah melebihi kadar dan terkandung dalam urin.
Jadi kalau kita pakai emas, atomnya itu masuk, misalnya kalung emas, cincin emas, itu bisa masuk lewat pori-pori kulit teman-teman ya. Dan itu katanya terkandung dalam urin, ketika urin dicek ada ternyata. Sedangkan wanita, kandungan emas tersebut dapat keluar bersamaan dengan haid sehingga tidak membahayakan kesehatan. Jadi wanita itu nggak apa-apa pakai itu karena bisa keluar lewat haid. Dari sudut pandang ekonomi, emas dan sutra memiliki harga yang cukup tinggi, hanya orang-orang tertentu seperti orang kaya yang mampu memilikinya. Larangan mengenakan emas dan sutra ini juga berkaitan dengan larangan hidup bermewah-mewahan. Oke lah kalau ini bisa kita terima. Tapi mengenai ini, mana datanya, sainsnya? Kenapa mereka berani mengklaim ya bahwa itu bisa menyebabkan penyakit Alzheimer? Nah sekarang kita coba cek ya, penyakit Alzheimer itu apa sih sebenarnya? Nah ini kita pakai data medis dari Halodoc ya. Ini dari Halodocs. Apa itu penyakit Alzheimer? Ya, penyakit Alzheimer adalah kondisi otak degeneratif yang menyebabkan penurunan progresif dalam sejumlah aspek. Mulai dari ingatan, kognitif atau kemampuan berpikir, kemampuan bicara dan perilaku. Nah, sekarang kita cek apa penyebabnya sebenarnya menurut medis, penyebab penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer terjadi saat protein otak gagal berfungsi secara normal, sehingga mengganggu kinerja sel otak atau neuron. Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi satu sama lain sehingga akhirnya mati. Ada dua protein otak yang menjadi penyebab utama Alzheimer, yaitu ada namanya beta amyloid. Pengendapan protein ini menimbulkan efek beracun yang dapat mengganggu komunikasi antara sel otak. Lalu yang kedua, neurofibril. Ini adalah protein yang berperan dalam membawa nutrisi ke dalam sel otak. Jika tidak sesuai jalur dapat mengganggu proses pengiriman nutrisi yang memicu efek beracun bagi sel otak. Nah, apa faktor resiko Alzheimer? Nah, di sini jelaskan teman-teman. Ternyata beberapa faktor pemicunya itu adalah usia. Jadi seiring meningkatnya usia akibat pola hidup tidak sehat. Nah, ini pola hidup tidak sehat pertama. Lalu juga ternyata ada faktor keluarga, riwayat keluarga dan gen teman-teman ya, genetika. Lalu ada sindrom Down. Nah, ini sindrom Down Alzheimer berkaitan dengan 3 salinan kromosom 21 yang mengidap sindrom Down. Itu kalau teman-teman bisa lihat ya anak-anak yang mengalami sindrom Down itu yang mukanya mirip-mirip tuh teman-teman. Nah, terus ada jenis kelamin. Malah dikatakan di sini wanita beresiko lebih tinggi terkena Alzheimer ketimbang pria. Nah, ini aja udah bertolak belakang dengan hadis tadi ya. Katanya wanita itu bisa keluar lewat mens. Faktanya wanita justru paling banyak mengalami Alzheimer. Waduh, ini gawat nih, udah bertolak belakang nih dengan hadis tadi. Lalu gangguan kognitif, trauma kepala, polusi udara, konsumsi alkohol berlebihan, pola tidur yang buruk, gaya hidup dan kesehatan jantung. Ternyata tidak ada faktor pakai emas, teman-teman. Ini medis yang ngomong, ya. Nggak ada faktor emas dikatakan di sini nggak ada. Nah, lalu coba kita lihat di sini. Ini dibilang begini teman-teman. Klaim yang menyatakan bahwa emas dapat menyebabkan penyakit Alzheimer adalah tidak benar atau informasi yang menyesatkan. Jadi kalau orang ngomong begitu itu orang sesat teman-teman ya. Bahaya itu ya. Hoax, informasi menyesatkan. Karena sifat emas itu murni teman-teman. Emas murni 24 karat bersifat inert, yang berarti tidak bereaksi dengan asam lambung, enzim pencernaan, atau senyawa kimia lain dalam tubuh, sehingga aman jika terpapar dalam jumlah kecil. Penyebab Alzheimer yang diketahui tadi sudah jelaskan ya, gara-gara genetik, usia, dan lain sebagainya. Logam yang berbahaya, studi ilmiah mengaitkan paparan beberapa logam berat lainnya seperti timbal, kadmium, dan mangan dengan gangguan fungsi kognitif dan penurunan neurokognitif, tetapi bukan emas. Ternyata justru yang bahaya itu adalah timbal, kadmium, dan mangan. Itu pun bukan masuk lewat pori-pori, bukan teman-teman. Itu masuknya kalau teman-teman berada di pertambangan contohnya ini, tambang timbal, kadmium, atau tambang-tambang lain. Itu serbuk-serbuknya teman hirup, nah itu yang bahaya. Bukan masuk lewat pori-pori, tapi lewat pernapasan teman-teman. Nah, konteks kesehatan. Gangguan kesehatan yang terkait dengan paparan emas biasanya terjadi pada penambang emas atau orang yang aktif
di sekitar produksi emas. Jadi di pertambangan ya, bukan masuk lewat pori-pori. Ya kalau di pertambangan wajib lah, tambang itu kan satu lokasi yang memang tidak sehat ya, karena banyak, zat-zat atau juga, apa namanya, di udara serbuk-serbuk yang lainnya yang bisa masuk lewat pernafasan, itu bahaya, bukan hanya emas, semua pertambangan, orang yang kerja di pertambangan, itu pasti biasanya wajib pakai masker teman-teman ya, pakai penutup hidung lah supaya lebih aman gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sini, ini ada "Halo dokter" ya, ini ada orang yang bertanya ke dokter. Ada dari oknum agama mengatakan begini, emas itu haram dipakai karena ada butiran debu emasnya yang masuk ke pori-pori, masuk ke jantung dan menyebabkan Alzheimer. Tolong klarifikasinya dong, Pak, Bu, dokter. Nah, ini dokternya bilang apa nih? Dari info yang Anda sampaikan, tidak ada bukti penelitian yang menyatakan perhiasan emas dapat menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga tidak ada larangan menggunakan perhiasan emas, terutama bagi wanita, kecuali pendekatan secara religius memberikan larangan bagi laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas. Jadi secara sains, secara ilmiah, tidak ada penelitian yang membuktikan emas dapat menyebabkan kesehatan. Yang mengatakan itu hanya ajaran Islam tadi teman-teman, dari hadis tadi ya. Ini dokter ya, medis teman-teman, dan tentu mereka sudah riset ya, bukan cuma klaim, omong kosong dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat nih di websitenya Turnback Hoax, nah ini khusus database yang ini teman-teman, yang apa namanya, meluruskan berita-berita hoax. Ini database nih teman-teman, ini bilang begini, salah, memakai emas dapat menyebabkan Alzheimer. Salah teman-teman ya, ini klarifikasinya ya. Berarti di sini sudah dijelaskan, ada satu dokter yang meneliti tentang hal ini. Melihat dari artikel Halo Dokter, ini Dokter Ulfi Umroni mengatakan bahwa butiran debu dari emas memang sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan gangguan jantung, pernafasan, dan saraf. Namun kondisi ini ditemukan pada orang-orang dari tambang emas. Sekali lagi dari tambang emas. Butiran-butirannya, serbuk-serbuknya yang masuk. Itu, dan juga bukan menyebabkan Alzheimer, bukan. Tapi gangguan jantung, pernafasan, dan saraf. Nah ini ada Marcelo Kogan, seorang ahli kimia organik di Universitas Chili di Santiago dan rekannya di Spanyol, mengembangkan partikel emas dengan lebar sekitar 10 nanometer dengan peptida yang melekat padanya yang secara khusus mengikat jenis protein abnormal yang ditemukan pada penyakit Alzheimer. Partikel-partikel ini cukup kecil untuk menembus membran sel dan juga dapat menyerap radiasi gelombang mikro. Jadi cukup kecil untuk menembus membran sel itu teman-teman. Ya, ini ahli-ahli kimia loh yang ngomong ya. Nah ini, pada umumnya gangguan kesehatan yang berkaitan dengan emas diderita oleh para penambang emas. Sekali lagi bukan yang pakai emas, tapi penambang di daerah penambang. Atau orang-orang yang berada aktif di sekitaran produksi emas. Jadi justru emas itu merupakan kepadatan yang luar biasa teman-teman. Zat logamnya itu padat sekali, jadi mustahil bisa masuk lewat pori-pori. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa memakai emas dapat menyebabkan gangguan kesehatan, khususnya penyakit Alzheimer, adalah informasi apa? Hoax. Kategori misleading konten atau konten menyesatkan. Waduh, kalau begitu si Somat tadi secara nggak langsung sesat dong, kalau menurut situs ini ya. Jadi begitu teman-teman. Dan itu ternyata sudah diluruskan langsung oleh Global Fakta Check Database ya. Bukan saya ngomong, ini database resmi teman-teman ya. Jadi kita sudah lihat sendiri, tidak ada sama sekali sains ataupun penelitian yang mengatakan bahwa memakai emas itu bisa menyebabkan Alzheimer. Itu hanya ada di hadis, ya. Dan apa kata tadi website tadi, itu hoax, menyesatkan dan lain sebagainya. Jadi gini, jadi ya jangan gara-gara kita punya ajaran seperti ini lalu kita pakai dalil-dalil sains, dalil-dalil ilmiah untuk membenarkan ajaran yang salah ini. Jangan, gitu loh. Ya kalau kalian mengatakan, oh tidak, laki-laki tidak boleh pakai emas karena emas itu identik dengan perhiasan wanita. It's okay, begitu lebih masuk akal, lebih logis. Tapi kalau dikatakan, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Karena mengandung zat logam yang berbahaya masuk lewat pori-pori dan menyebabkan penyakit Alzheimer. Itu namanya salah kaprah dan penyesatan. Ya,
Jadi cobalah, apalagi ini sekelas ustad-ustad, lalu tadi ada mualaf juga, berikan edukasi yang baik. Kalaupun memang ada klaim seperti itu, ya tunjukkan datanya, tunjukkan, referensinya. Tapi kalau nggak ada kan justru itu namanya penyesatan, bahkan dikatakan hoax, teman-teman. Ya sampai kapan kita mau terbelakang dengan berita-berita hoax, informasi-informasi hoax, dan itu kita sebarkan? Nggak boleh ya. Ada, aturannya di dalam, menyebarkan hoax itu bisa kena undang-undang nanti, teman-teman. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman, bahwa marilah ya, stop mencocokologikan sesuatu, ya, jangan karena itu agama kita, lalu apalagi kalau kita boleh bertakia nih, berbohong dalam 3 hal, lalu kita coba comot-comot sains yang tidak pernah ada, lalu kita klaim bahwa itu sejalan dengan hadis, sejalan dengan ajaran agama kalian. Nggak boleh begitu. Itu kan namanya penyesatan, ya. Jadi itu teman-teman ingat tetap berhikmat ya, tetap menambah, literasi yang baik sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi dengan ajaran penyesat atau juga klaim-klaim yang menyesatkan ya teman-teman ya. Baik, itu aja mungkin yang saya sampaikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.